Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah potensi kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi potensi terumbu karang Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi perikanan Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi hutan mangrove Indonesia. Nah, minggu kemarin kita telah membahas mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Adapun materi akan kita pelajari pada minggu ini mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 16.056 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer yang terdiri dari 2,1 juta kilometer daratan, 3,25 juta kilometer lautan, dan 2,55 juta kilometer adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia merupakan suatu negara dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Luasnya wilayah Indonesia menyimpan banyak potensi kemaritiman. Nah, potensi kemaritiman Indonesia antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama potensi kemaritiman Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan binatang karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan makhluk lainnya. Bayangkan terumbu karang sebagai sebuah kota yang sangat sibuk. Bangunannya terdiri dari karang-karang dengan ikan-ikan dan makhluk laut sebagai penghuninya. Nah, selama 1 tahun, rata-rata karang hanya mampu menghasilkan batu karang setinggi 1 cm saja. Jadi, selama 100 tahun, karang batu itu hanya tumbuh 10 cm. Jadi, coba dibayangkan, jika karang yang tingginya 5 cm kita rusak, maka akan dibutuhkan 500 tahun agar kembali seperti semula. Nah, terumbu karang memberikan manfaat yang luar biasa kepada bumi dan seisinya. Manfaat terumbu karang bagi manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di video ini di sebelah kanan. Nah, ini contoh atau gambar manfaat terumbu karang sebagai ekonomi, yaitu menjadi objek wisata, menjadi tempat objek wisata. Manfaat terumbu karang yang kedua adalah manfaat ekologis, yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Nah, dengan kondisi kokohnya batu karang ini dapat meredam terjadinya hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan terjadinya abrasi. Manfaat terumbu karang yang ketiga adalah sosial ekonomi, yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar di daerah pariwisata. Nah, kita bisa menikmati terumbu karang yaitu dengan cara snorkeling atau kemudian diving. Nah,
terumbu karang itu merupakan ekosistem laut yang paling sangat indah. Jadi anak-anak ibu bisa lihat di gambar yang ibu tayangkan pada video ini. 3 gambar ini merupakan bentuk keindahan dari terumbu karang. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya. Potensi yang kedua adalah potensi perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Nah, ikan laut di Indonesia itu pada dasarnya dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah ikan tipe Asia dan yang kedua adalah ikan tipe Australia. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu ikan tipe Asia. Nah, ikan tipe Asia berbentuk lebar, warnanya sesuai dengan warna air. Contohnya adalah ikan kembung, ikan ekor kuning, ikan selar, ikan kembang, ikan layang, lemuru, dan ikan bawal. Nah, ikan jenis ini hidup di sebelah barat Selat Makassar. Jenis tipe ikan yang kedua adalah ikan tipe Australia, bentuknya bulat panjang, misalnya ikan tongkol. Kemudian ikan hiu, ikan cucut. Nah, ikan tipe Australia hidup di sebelah timur Selat Makassar. Adapun daerah-daerah yang menjadi pusat kehidupan ikan, yang pertama, daerah perairan pantai. Daerah perairan pantai khususnya sekitar muara sungai. Yang kedua adalah daerah perairan dangkal seperti Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Nah, yang ketiga adalah daerah perairan laut yang terdapat arus laut vertikal yang memungkinkan plankton untuk hidup subur. Daerahnya terdapat di Selat Makassar bagian selatan, pantai selatan Pulau Jawa, sampai ke perairan timur sepanjang wilayah Laut Arafuru, Kepulauan Aru, sampai Teluk Carpentaria di Australia. Nah, kita masuk potensi kemaritiman yang ketiga, yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem mangrove terbanyak di dunia. Hutan bakau tumbuh di daerah air payau. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Nah, ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Nah, anak-anak ibu ada yang sudah pernah melihat hutan mangrove? Nah, ini merupakan contoh dari hutan mangrove maupun hutan bakau. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan di gambar pada penayangan video berikut. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya mengenai fungsi hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya yang pertama adalah fungsi fisik. Fungsi fisik menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi sebagai pengendali banjir, kemudian mengurangi risiko terhadap bahaya tsunami. Nah, adapun fungsi hutan mangrove yang kedua adalah fungsi biologis. Nah, sebagai fungsi biologis, hutan mangrove merupakan daerah asuhan, daerah untuk mencari makan, dan daerah pemijahan dari berbagai biota laut, dan menjadi habitat alami bagi berbagai jenis biota, serta pengontrol malaria.
Adapun fungsi hutan mangrove yang ketiga adalah fungsi sosial ekonomi. Sebagai fungsi sosial ekonomi, hutan mangrove dapat menjadi sumber mata pencaharian berbagai hasil hutan seperti kayu, arang, obat, dan makanan. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami dan dapat kamu mengerti. Seperti biasa, setelah penayangan video, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu untuk membuka kembali Google Classroom kita. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini akan Ibu sisipkan di Google Classroom. Seperti biasa, tugas dikerjakan di buku latihan masing-masing, kemudian nanti difoto dan dikirimkan di Google Classroom kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.